Bapa itu gelar juga. Bapa itu menunjuk bahwa dia adalah sumber. Menunjuk bahwa dialah sumber. Dari dia bersumber firman, dari dia bersumber Roh Kudus. Itu artinya Bapa. Baru kalau kita kaitkan dengan manusia, manusia pertama juga di dunia. Bentar dulu. Bapa itu artinya sumber. 1 Korintus 8. Ini kita lihat 1 Korintus 8. Ya. Jadi ada alasannya Bapak itu sumber. 1 Korintus 8. Oke, kita lihat ya. Lihat. Jadi kalau orang kita mengatakan Bapak itu, Allah itu Bapak, artinya sumber dia. Namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Perhatikan, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Perhatikan. Jadi firman dan roh itu dari diri Bapa itu sendiri. Bahkan alam semesta itu diciptakan oleh Allah Bapa itu sendiri melalui firman dan kehidupan melalui rohnya. Itu artinya kalau Yesus disebut Tuhan, itu menunjukkan kepada kepenguasaan, kemesiasannya, bahwa dia adalah firman yang ilahi hadir menjadi manusia, yang di dalam kemanusiaan Bapa di surga memberikan kepenguasaan sebagai Mesias, berkuasa atas dosa, maut, dan iblis, berkuasa memberi hidup yang kekal. Itu aku tambahin ya, RB. Aku tambahin ya, RB. Oke, silakan Bro. Oke, gini temanku ya, yang paling sederhana memahami Tritunggal ini, Bro bisa apalkan mungkin ya. Di dalam Allah, keberadaan Allah ya, yang kita sebut sebagai Bapa, berdiam firman dan rohnya. Saya ulang ya, di dalam keberadaan Allah yang kita sebut sebagai Bapa, berdiam firman dan rohnya. Oke, saya ulang lagi sekali lagi. Di dalam Allah yang kita sebut sebagai Bapa, berdiam firman dan rohnya. Nah, oke, kita akan siapa itu logos ya, logos atau firman. Nah, kalau Bro buka ya dari kamus ya, kamus apapun itu ya, logos itu bisa berarti dia adalah perkataan dan adalah pikiran Allah sendiri. Oke ya. Nah, kemudian logos yang adalah pikiran Allah itu dia menjadi manusia. Nah, menurut Bro, pikiran Allah itu ciptaan atau bukan? Bukan dong. Oke, bagus. Nah, ini Bro udah dapat poin nih. Pikiran Allah itu bukan ciptaan, dia adalah pencipta, satu di dalam diri Allah. Oke, got the point ya, bagus. Nah, maka siapakah Kristus? Nah, ini kalau tadi Tritunggal, maka kita akan bicara loncat ke Kristologi. Nah, bagaimana Kristus? Itu kita bicarakan mengenai Kristologi. Kristus, prainkarnasi Kristus, dia adalah firman Allah, yang adalah ide Allah, yang adalah pikiran Allah, yang adalah hikmat Allah. Dan sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Jadi firman itu menjadi manusia Yesus Kristus. Maka di dalam diri Kristus, dia memiliki dwi natur. Yang pertama, dia adalah sepenuh firman Allah, yang arti dia adalah Allah, karena firman Allah tidak diciptakan, adalah Allah sendiri. Dan dia juga memiliki natur manusia, maka dia sepenuh manusia, bukan siluman, bukan setengah manusia. Nah, kenapa harus ada? Sebenarnya pertanyaannya harus lari ke sana. Kalau dia sesungguhnya Allah, maka dia tidak bisa mengalami penyalipan. Tapi kalau dia sesungguhnya manusia, cuman manusia maka dia tidak bisa mengampuni dosa. Itulah kenapa Mesias itu bicara mengenai sepenuh Allah dan sepenuh manusia. Itu sederhana. Jadi itu sangat berhubungan dengan keselamatan manusia. Gitu. Kalau Harusnya tidak ada bukan, Mesias, tidak ada pengorbanan. Gimana? Harusnya bukan sepenuhnya Allah dong, karena dia kan Oke, sebentar. Oke. Gini. Menurut Bro, roh Bro itu Bro atau bukan? Aku tanya. Apa? Roh kamu itu kamu atau bukan? Roh saya ini, ya roh saya. Sejatinya kamu bukan? Rohmu itu sejatinya kamu atau bukan? Yang di dalam diri kamu itulah. Oke. Roh kamu adalah kamu. Oke, nice. Sekarang aku tanya nih, jiwa kamu atau bukan? Iya. Oke, tubuh kamu atau bukan? Iya. Iya, ada berapa kamu? Satu. Oke, berarti ketiganya adalah satu kamu. Iya. Betul? Karena ketiganya itu saling mendiami, betul? Betul. Saling Jadi melengkapi. ketika saya
Ya, bukan saling melengkapi, saling mendiami. Karena ini udah apa yang disebut sebagai perikerosis. Nanti bro searching perikerosis. Nah, sekarang gini. Roh kamu adalah kamu. Kamu tidak pernah mengatakan roh kamu itu adalah sepertiga kamu atau bagian dari kamu. Nggak bisa. Kenapa? Karena di mana ada roh kamu, ya ada tubuh kamu dan ada jiwa kamu. Ketiganya ini saling mendiami. Gitu loh bro. Makanya ketika kita mengatakan firman, ya firman itu pasti sepenuh Allah. Tidak bisa disebut sebagai bagian Allah. Karena kamu tadi mengakui bahwa roh kamu adalah kamu. Kamu tidak mengatakan roh kamu adalah bagian dari aku. Jiwaku adalah bagian dari aku. Enggak. Seorang misalnya ditangkap ya, ketahuan CCTV. Dia tidak bisa mengatakan, oh itu bukan saya, tapi itu bagian dari saya. Itu adalah tubuh saya. Enggak mungkin. Tubuh kita itu adalah sepenuh kita. Kenapa? Karena di dalamnya berdiam jiwa dan roh kita. Itulah ada namanya saling mendiami atau perikerosis. Makanya di dalam Kristus Yesus mengatakan seperti ini. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Inilah perikerosis, saling mendiami. Jadi tidak bisa bro mengatakan bahwa Kristus itu adalah bukan sepenuh Allah. Nggak bisa, karena firman itu saling mendiami dengan Bapa. Itu kita bicara natur keilahiannya ya. Nah, di dalam natur kemanusiaannya, maka dia pasti benar-benar manusia, punya tubuh jiwa roh manusia. Makanya kalau yang sepenuh keilahiannya kita menyebut sebagai natur ilahi atau natur ilahi. Sementara yang manusianya adalah sepenuh manusia atau natur manusia. Nah, kalau bro masih sulit memahami ini, kita bridgingnya lagi nih, kita bridging lagi. Kitab suci itu kita bisa nyebut sebagai firman Allah dan juga sebut sebagai buku. Nah, dalam natur ilahinya, firman Allah ini satu dalam diri Allah dan adalah Allah. Gak mungkin firman Allah itu diciptakan. Itu dalam natur ilahinya. Tapi dalam natur manusianya, ya firman itu benar-benar buku. Benar-benar bisa disobek, bisa dicoret, bisa ini. Itu. Nah, Kristus adalah firman yang menjadi manusia, bukan firman yang menjadi buku. Makanya ketika orang Kristen menyembah Yesus, itu bukan dia menyembah kemanusiaan Yesus. Dia secara kemanusiaan dia adalah raja dan layak disembah. Tetapi lebih daripada itu, terhadap Daud saja kita menyembah loh. Rakyat-rakyat menyembah. Bahkan kepada Raja Salomo aja Daud sujud menyembah. Apalagi kepada manusia ilahi yang dia adalah firman itu sendiri yang menjadi manusia, maka dia pasti layak dan wajib disembah. Nah gitu bro. Beda dengan buku. Firman itu menjadi buku. Itu buku kan benda mati. Kita kan nggak bisa apa-apakan. Nah sementara kalau firman menjadi manusia, ini akan membicarakan mengenai nubuatan Immanuel, Allah beserta kita. Oke, silakan bro. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Iya, jadi oke, saya udah ngerti itu. Jadi Roh Kudus itu berasal dari itu, ya berdasarkan dari Yesus atau dari Bapa? Roh Kudus itu lebih di Yohanes berapa itu ya dikatakan? Yohanes 14 dan 16. Iya itu. Saya tunjukkan aja. Iya silakan. 14 dan 16. Aku nggak bisa cek HP ini lagi motoran. Hati-hati Bang Jack. Oke. Yohanes 14 makasih, ya, saya bantu bro. Thank you. Oke. Lanjut. Ini Yohanes 14 ayat ini ya. Lihat. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu diminta oleh Yesus kepada Bapa. Kita lihat Yohanes 16. Ya, jadi ayat Alkitab ini indah sekali. Keluar dari Bapa itu. Ada itu. Iya. Oke. Yohanes 14. Ada juga 16. Kalau di 1 Korintus itu ada juga loh, Le. Sebab Roh Allah menyelidiki yang dalam diri Allah. Itu kan ada tuh. Iya, ada. Jadi dia ada di dalam diri Allah. Berarti Yesus meminta kepada Bapa, terus Bapa memberikan Roh Kudus kepada kita gitu. Ya. Dalam konteks mananya dulu. Jadi misalnya gini, ketika Yesus berdoa,
ketika Yesus berdoa, lanjut deh, ini aku ada dekat orang nih, sebentar. Iya. Ngomong aja, ngomong sambil saya cari ayat Enggak. supaya Lanjut aja, lanjut aja. Nah itu tuh, Ibel kenapa nggak naik sih Ibel? Kamu jago Ibel, juga. kau naiklah. Disimpan baik, simpan baik kau. Iya. Oke, Yohanes 16 ayat Oke, kita baca ya. Yohanes 16 ayat 12. Kita baca ya, ayat 12 saja. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memuliakan aku. Oke, ada ayatnya itu, roh yang keluar dari Bapa. Roh yang keluar dari Bapa. Iya. Nggak, saya cari dulu. Iya. Yohanes 14 ayat 26. Oh, 15, 26. Yohanes 14 26. 14 Iya. 15. Aku baca ini ya yang 26 ya. 14 atau 15? 14 ayat 26 dulu. Ingat ya. 15. Tetapi penghibur yaitu Roh Oke. Kudus yang akan diutus oleh Bapa Oh, iya. dalam namaku. Iya, betul. Tetapi 15 penghibur ya. yaitu Roh Kudus yang akan diutus. Oke. Dalam namaku dialah yang mengajarkan, betul ya. Baru 15 ayat 26. Kita lihat ya. Nah, kita lihat 15:26. Kita lihat lagi nih. Ayat 26 mengatakan, Pak, jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dia akan bersaksi tentang aku. Ya betul. Nyambung. Jadi 14:26, 15:26 dan 16 ayat 4b sampai dengan 15 itu jelas Roh Kudus itu keluar dari Bapa atau diutus oleh Bapa melalui Yesus Kristus atau dalam nama Kristus Yesus. Iya, Jadi jelas. Tunggu dulu Pak. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, Iya. dari Bapa yang kuutus. Tapi dari Bapa Roh Kudus itu. Ini lihat, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Iya, cuman yang ini yang jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, berarti maksudnya Roh Kudusnya datang ke Yesus, terus Yesus mengutus Roh Kudusnya gitu. Kalau dibaca secara keseluruhan, Yesus meminta kepada Bapa supaya Bapa mengutus Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu disebut keluar dari Bapa. Jadi Roh Kudus itu diutus atas dasar permintaan Yesus kepada Bapa. Maka karena Yesus di dalam meminta itu, maka Roh Kudus diutus dalam nama Yesus. Iya, berarti bisa dibilang sehingga Yesus itu menjadi semacam jembatan ke Bapa berarti kan? Ya bukan jembatan ke Bapa bro, itu bicara perikerosis, saling mendiami. Bentar. Gitu loh bro. Oke, Jadi penjelasan jembatan, jangan pikir jembatan seperti yang dibangun itu ya, ada dicor-cor ya. Oh, iya, Tapi kalau pengertian pengantara kepada Bapa begini, Iya. supaya kamu mengerti. Allah itu terang yang tak terhampiri, ada di dalam kemuliaan yang maha. Manusia tidak bisa menghampiri, tetapi Allah membuka dirinya untuk dihampiri melalui Kristus Yesus. Maka disinilah yang disebut Yesus sebagai imam besar. Apa itu imam besar? Perantara antara manusia kepada Allah, dan juga Yesus itu sebagai nabi. Apa itu nabi? Pengantara antara Allah dengan manusia. Jadi kalau berbicara nanti kita Yesus sebagai Mesias, itu berbicara Yesus sebagai Raja, yang berbicara Allah menyatakan kepenguasaannya kepada kita, kepada dunia melalui Yesus Kristus. Kalau dikatakan Yesus sebagai Mesias, artinya Nabi, Allah menyatakan seluruh kehendak, rencananya, programnya untuk dunia melalui Kristus. Kalau kita berbicara Yesus Mesias, artinya Yesus sebagai imam, dialah pengantara manusia kepada Allah.
maka kita menyembah Allah di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Itu penjelasannya. Mohon maaf ini agak ribut, ada bertukang di rumah saya. Berarti konsep ini Nah, itu. jadi konsep ini mirip kepada Bunda Maria dong ya. Lo beda, Bunda Maria itu kan mengandung inkarnasi firman. Maria itu menjadi pengantara hadirnya Kristus kepada manusia, bukan pengantara kita kepada Bapa di surga. Maksud saya kalau di Katoliknya kan mereka berdoa kepada Bunda Maria untuk meminta kepada Yesus kan. Gak usah lari ke sana, bro. Nanti orang Katolik menjelaskan itu, bro. Ya, biar Nanti gak usah teman-teman lari ke Katolik sana. yang menjelaskan. Iya. Ya betul. Lo bisa Silakan siapa follow. Katolik yang mau naik? Ya, Silakan. Itu tadi siapa tuh? Santo Mikael Bro. itu tadi. Santo Ya, Mikael. bisa bertanya Oke, ke silakan, Bro, saudara Katolik, silakan. Joseph, saudara Charles, cinta istri itu ya, itu Iya, iya. mereka Silakan. sumber yang kuat ya. Santo Mikael tadi. Bentar ya, saya ganti dulu satu ya. Ya. Santo Mikael naik, bro. Jelaskan, bro. Ya dia temannya Yosef tuh pintu. Atau mending difokuskan aja lah, Oke, Le. silakan. Difokuskan aja, Le. Dijelaskan aja. Langsung aja. Ada pertanyaan Biar lain, teman bro? Katolik yang langsung, lagi di luar. Ya, Oh. langsung lagi aja. Iya, Tapi pada- kalau berbicara Maria sebagai Theotokos itu bukan berbicara bahwa Maria mengandung Allah Bapa, bukan. Tapi menegaskan bahwa yang dikandung manusia itu adalah sosok ilahi juga. Karena Yesus memiliki hakikat sebagai firman. Itu penegasannya. Karena pada waktu itu ada orang memiliki pemahaman bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. Tetapi melalui Theotokos itu justru menegaskan tentang keilahian Yesus. Ini tukangnya makin kencang nih kawan-kawan. Oke, ada lagi Bro Tomat Enggak, boleh. Enggak. yang mau ditanyakan? Aman kok, aman. Iya. Suaranya nggak terlalu keras itu, aman. Oke, saya agak udah mengerti. Nah, terus kalau Roh Kudus yang menghamili Maria itu maksudnya gimana? Bukan Roh Kudus menghamili Maria. Ini ada tulisannya. Kalimat itu nggak tahu. Bentar. Nggak ada. Dia di mana? Ya, Maria. biar dibaca dulu, Nggak biar ada. dibaca. Biar Iya, dia di punya surat mana? katanya kayak apa sih? Surat apa? Roh Kudus mengamili Maria, ada aja. Di Bang. surat Coba di mana Al-Anam dulu? mungkin. Bentar. Di surat Al-Anam. Dulu. Di surat Al-Anbiya. Nggak ada itu Roh Kudus mengamili Maria. Ada aja. Tapi kalau Maria mengandung dari Roh Kudus, iya. Tapi bukan Roh Kudus mengamili Maria, beda itu. Roh Kudus mengandung. Oh, bukan. Maria mengandung Maria dari Roh mengandung- Kudus. Oh iya, Maria mengandung dari Roh Kudus ya. Oh, Maria Iya, mengandung. jadi Iya, beda konteks, beda bahasa, beda ini loh, Bro. Iya, iya, Kita Iya. nggak punya iman kayak gitu. iya, iya. Iya. Oh, ya bukan menghamili. Mengandung dari Ya, Roh orang Kudus. lah. Ah, Oke, Santo Mikael, silakan Bro jelaskan. Ortodok nih. Yuk, shalom. Tapi aku nggak lama ya. Iya, selalu. Ya mengenai Iya. Theotokos Maria itu, karena kan jelas itu kan seperti yang disebutkan di Injil Lukas ya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau kan. Dan Bunda Maria justru menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah gitu kan. Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Dan dia jadi Bunda Maria ini sebagai di dalam kemanusiaannya Kristus sebagai pelahir dari Yesus Kristus ini yang sepenuhnya Allah kan. Allah memilih Bunda Maria untuk melahirkan Sang Firman Allah yang turun dalam rupa manusia ini. Berbeda konteksnya kalau misalkan disamakan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu jelas kalau rohnya Allah. Jadi Allah Bapa mengkehendaki supaya Sang Firman Allah ini lahir melalui rahim perawan Maria kan, dan dikerjakan melalui kuasa Roh Kudus. Gitu, Bro. Yes. Kalau misalkan dikatakan disamakan dengan Roh Kudus, enggak lah. Gitu No, kan. bukan. Maksud saya konsep ketika kita mau berdoa dengan Bapa kan kita melalui Yesus. Jadi kan semacam perantara gitu. Nah, Beda. Kalau misalkan Bunda Maria itu kan kita istilahnya itu berdevosi gitu kan. Artinya gini, ketika kita meminta doa kepada orang tua kita atau kepada
kepada sesama kita, kepada teman kita gitu kan. Nah, kita ini di dunia ini gitu kan, ketika kita berdoa bersama-sama, mungkin nggak Allah mengabulkan doa kita? Mungkin dong. Apalagi kepada dia, Bunda Maria gitu kan, yang memang benar-benar dimuliakan oleh Allah, dipilih oleh Allah itu sendiri sebagai orang kudus. Juga Yesus berkata kan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Gitu kan. Artinya memang Bunda Maria ini bukan sebagai Allah, bukan mengabulkan doa, tetapi kita berdoa kepada Allah bersama-sama dengan para orang kudus, termasuk Theotokos Bunda Maria. Itu aja bro. Berbeda kalau misalkan konteksnya disamakan dengan Roh Kudus. Yesus. Mike, sorry, koreksi saya ya, Mike ya. Koreksi saya. Jadi gini ya Bro Tomat, dalam pemahaman ortodoksi ya, teman-teman ortodok dan Katolik. Jadi para kudus itu dia tidak mati. Maksudnya mereka hidup gitu loh dalam ini ya bro ya, betul kan? Dan mereka juga ikut bersama-sama mendoakan gitu bro. Jadi bukan dalam konteks berdoa kepada mereka, bukan dalam konteks seperti itu. Tapi mereka itu orang-orang hidup dan mereka juga ikut mendoakan. Iya, kita berdoa bersama-sama. Sama seperti ini aja. Iya, sama seperti kita aja di sini. Misalkan di room ini, misalkan kita berdoa bersama kan kepada Allah, tetap tentu Allah yang mengabulkan gitu loh, bukan orang kudus. Begitu juga dengan kita misalkan meminta didoakan kepada orang kudus gitu loh. Jadi konteksnya ya kita sama-sama berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Maksudnya kita bersama-sama itu siapa? Maksudnya Ya kita semua umat yang percaya ini, dan mereka para kudus itu termasuk orang yang percaya kan, bahkan dimuliakan oleh Allah karena mereka udah teruji kan dari kehidupan mereka bisa menjaga kekudusan gitu kan. Jadi maksudnya tuh ketika kita berdoa, kita meminta Bunda Maria bersama-sama kita untuk berdoa gitu ya? Betul, iya betul. Sama seperti saya misalkan Bapak siapa sih, Pak Tomat ini, Pak doain saya Pak, saya mau pergi ke sini supaya selamat. Sama aja konteksnya kayak gitu. Oh, jadi Bunda Maria itu nggak mati? Ya itu kan ucapan Yesus itu kan, mungkin ya maksudnya Yesus berkata seperti ini, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi para kudus ya, ini semua para kudus, walaupun secara tubuh jasmaninya mati, tetapi secara kerohanian dia hidup. Karena dia percaya kepada Yesus yang adalah kebangkitan itu. Dan memang secara tradisi dari gereja, Bunda Maria ini dimuliakan, sudah dimuliakan dari awal bersama dengan tubuh jasmaninya, sudah dalam tubuh kemuliaan. Gitu loh. Jadi ada tadi kalimat kunci, gambarannya gini ya, seperti kita meminta doa kepada orang tua kita ketika kita pergi, Bapak doakan aku ya. Jadi seperti itu konteksnya dengan Maria, karena di dalam pemahaman Katolik dan sesuai dengan Sinaksarion juga mengatakan Maria itu tidak mati. Iya betul. Tapi dia ada di dalam kemuliaan karena sudah dimuliakan. Ada bukunya itu. Ada catatan sejarahnya. Maksudnya tidak mati, maksudnya memang maksudnya itu nggak, lebih tepatnya sudah dimuliakan. Bunda Maria ini Ya, wafat tapi dimuliakan lebih awal gitu loh. Sama seperti kita, nanti juga kita ketika kita mati, kita percaya gitu kan, pada saat hari penghakiman, ketika hidup kita menjaga kekudusan dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan dimuliakan gitu loh. Cuman Bunda Maria lebih dulu dimuliakan gitu loh daripada kita kan belum gitu Pak. Itu aja sih Pak. Artinya gini, kita bisa memahami apa yang mereka maksud ya teman-teman. Jadi jangan asal menuduh kita menjadikan bahwa Maria itu menjadi pengantara menggantikan Yesus macam-macam, jangan. Konteksnya seperti tadi, karena di dalam pemahaman Maria sudah dimuliakan, maka kita sama seperti kepada orang tua, mohon didoakan, itu aja. Anda boleh setuju atau tidak, itu kembali kepada pribadi masing-masing ya. Tapi penjelasannya sudah jelas, supaya kita jangan menuduh bahwa kita menjadikan Maria ini dan itu, karena kan banyak kita memahami keyakinan orang, tapi kita tidak memahami apa sih yang dipahami orang sesungguhnya di dalam keyakinannya. Nah, itu yang nggak bagus. Iya, dari itu juga sih itu Pak Erben, maksudnya ini mengutip perkataan dari Santo Epifanius dari Salamis ya. Itu juga yang diucapkan sama dia bahwa sekalipun Maria adalah yang tercantik dan kudus, tetapi Maria tidak dijadikan untuk menjadi Allah, karena Maria sendiri memuliakan Allah. Hormatilah Maria,
tetapi janganlah sampai menyembah kepada Dia, namun hanya Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus sajalah yang disembah. Gitu. Ini perkataan dari Santo Epifanius dari Salamis. Dan ini yang menjadi iman kita, gitu kan. Jadi nggak berdoa ke Maria, tapi meminta doa dan berdoa bersama-sama dengan Bunda Maria kepada Allah. Itu sih. Oke. Oke, teman-teman ya, jelas ya penjelasannya. Jelas. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya, monggo. Yang Wanes boleh, asalkan diskusi gini ya. Teman-teman yang Wanes, senang kita diskusi sama kalian, berdialog, berdebat juga boleh. Tapi kalau kalian ditanya, gini ya, kayak tadi ya contoh-contoh, yang tadi si Eki tadi itu menurut saya itu namanya bidak lato-lato. Kenapa? Dia mengatakan Tritunggal itu seperti ini. Kita jelaskan, apa yang kau pahami itu bukan Tritunggal, itu ajaran lato-lato, buang aja ke sampah, udah aku bilang. Oh enggak, itu Tritunggal katanya. Kan lucu kan? Itu namanya bukan diskusi. Masa kalian memaksakan pemahaman kalian tentang Tritunggal adalah pemahaman kami yang meyakini itu. Lucunya lagi sekolah teologi. Jadi waktu kau sekolah teologi dulu kayaknya kau nggak pernah baca buku kau. Disuruh kau kerjakan tugas, mungkin kau main game kau kerjamu. Iya. Kau disuruh baca buku, laporan bacaan orang lain, laporannya kau ringkas mungkin. Jadi Bang Erben, si mereka ini seperti PSBN. Jadi sampai sekarang mereka menganggap kita punya 3 Tuhan karena Tritunggal itu. Padahal kita nggak bilang punya 3 loh. Itu yang Iya. mereka punya pikiran dari mana? Gitu loh. Padahal kita nggak bilang itu 3 tuh ada 3, enggak. Gitu loh. Mereka memaksakan pikirannya dia, sementara kita tidak memahami, tidak mengambil itu gitu. Kan lucu. Iya, oke. Mereka ini. Jadi Udah. benar. Jadi Ya, kalau monggo. kita mengakui bahwa Yesus itu Bapa, berarti bisa dibilang kita mendeskripsikan Bapa gitu, maksudnya menurunkan derajat Bapa gitu. Itu menabrak Bukan. banyak ayat, bro. Menabrak banyak Itu ayat. Iya. Gitu. Jadi yang Itu benar kalau gimana? Dia satu hakikat dengan Bapa. Nah gitu, itu yang benar. Nanti akan sangat menabrak ayat seperti yang tadi saya contohkan. Yohanes 3 ayat 14. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Nah nanti Ya. kalau Yesus adalah Bapa, maka karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan Bapanya yang tunggal. Ini udah Iya. nabrak gitu loh. Iya, memang secara Makanya kita kan beritahu apa yang ortodoksi gitu loh. Nah, terus bagaimana hubungannya Pak? Jadi Tritunggal itu sekali lagi ya, tolong dihafal. Di dalam Allah, keberadaan Allah yang satu yang kita sebut sebagai Bapa, berdiam firman dan rohnya. Makanya itu dihafal dulu. Nanti teman-teman akan mengerti gitu. Nah, sama seperti tubuh bro dengan jiwa bro dengan roh bro bisa dibedakan. Nah, ketika orang mengatakan tubuhku adalah jiwaku, nah ini kan keliru. Kita hanya luruskan. Kenapa? Ya contohnya kalau maaf nih lagi pipis, masa rohnya ikut pipis? Nah, kayak si Ocop. Kalau Ocop kan gitu. Iya, rohku ikut pipis gitu. Ya kan nggak mutu toh. Itu. Makanya kita kan tunjukkan yang ortodoksi gimana, yang benar gimana, yang lurus. Ya, ketiganya bisa dibedakan, tapi adalah satu hakikat gitu loh. Jadi misalnya gini, Yesus berkata, siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Misalnya gitu. Nah, ini kan orang mentranslate ini sebagai apa? Sebagai, oh berarti Yesus adalah Bapa. Padahal apa? Di situ, siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Itu menunjukkan bahwa Yesus dengan Bapa itu satu hakikat. Nah kalau Bapa itu Bapa sendiri dalam seluruh kemuliaannya, ya hancurlah bumi ini. Maka firman-Nya lah yang diutus, memranya yang diutus. Berarti poinnya kan dari 3 Ya, gitu deh, itu Bu. hakikat Allah itu. Ada lagi sendiri, pertanyaan ya, yang Pak? lebih sulit. Aduh, sombong banget. Tuhan ampuni aku Tuhan. Enggak, maksudku gini loh. Itu udah dan aku berharap gini ya, teman-teman misalnya di bawah. Ini ayo dong kita buka komal. Kan kamu yang sudah ngerti, mulai ngajar, mulai jelasin. Kalau ada pertanyaan, tanyakan ke Bang Erben, ke teman-teman yang ngerti gitu kan. Tapi mulai coba buka komal, tapi ingat ya, berani ngajar, tapi ingat
kita untuk ngeluruskan. Aku percaya teman-teman sudah berapa tahun ya, Le, di TikTok ini? Hampir setahun ya. Hampir di TikTok hampir 1 tahun aja lah. Iya, baru setahun. 6 bulan, Hampir ya. 6 bulan. Ya gitulah. Hampir lah. Ya 6 bulanan lah. Maksud saya teman-teman kan kita ini kan kayak ngulang-ngulang. Nah, coba teman-teman juga explore, terus beritahu teman-teman yang lain gitu. Nah, itu sih supaya kita ngelurusin. Nah, kalau misalnya Yesus adalah Bapa ya kacau dong. Nanti ya hancur bumi. Gitu ya. Gitu sih. Kalau hancur sih enggak, Silakan. Bapak. Kan Bapak sendiri itu kan dia kan maha semuanya. Jadi dia bisa jadi 1000, bisa jadi tak terhingga kan. Ya, tapi kan kita bicara ortodoksi ya. Ortodoksi itu bagaimana kita bisa memiliki tafsir yang konsisten, gitu loh. Nah, jelas karena begitu besar kasih Allah ini, dia mengutus anaknya. Anak ini apa sih? Kenapa sih firman itu dikatakan anak? Ya, jadi ketika ini terminologi ini gini ya, ketika Allah ada, dia senantiasa melahirkan firman-Nya. Nah, sebenarnya ini terminologi salah, karena tidak ada kata ketika Allah ada, itu kan berarti kita bicara jeda waktu. Nah, karena Iya, dia dari tapi dulu itu sekarang sampai selama-lamanya dia selalu ada, gitu kan. Nah, ketika Allah selalu ada ya, mungkin aku udah kasih prolog ya, dia senantiasa ada firman-Nya, tidak ada jeda, tidak ada tempat, tidak ada satu waktu di mana Allah tidak berfirman, tidak ada tempat di mana Allah tidak berpikir, ya. Itulah kenapa. Tetapi kan kita bisa ngebedain, gitu loh, antara al-wujudnya dengan pikirannya, kita bisa ngebedakan. Tetapi ketiganya ini adalah satu hakikat Allah. Nah, sama seperti ketika di dalam perjanjian lama, Yotewawi sendiri yang bertemu dengan Abraham. Nah, dalam Targum itu membicarakan mengenai sang Memra. Memra ini membicarakan mengenai sang firman. Dan maka Allah mengutus firman-Nya kepada manusia. Nah, firman-Nya ini yang sampai kepada manusia. Nah, kalau Allah sendiri dalam segala kemuliaan, ya nggak ada yang sanggup menampungnya. Ya, seperti itu, bro. Makanya Yesus kan mengatakan seperti ini. Yohanes 14 ya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya kan? Nah, ini membicarakan mengenai hakikat sang firman. Jadi kita bisa mengatakan bahwa Yesus sang firman, firman itu adalah jalan, firman itu adalah kebenaran, firman itu adalah hidup. Nggak ada satu orang pun sampai kepada Allah tanpa melalui firman. Ya coba aja misalnya firman diambil, nggak ada firman, ya nggak ada Allah. Makanya nggak ada seorang pun mengenal Allah tanpa melalui firman. Gitu. Yeah. Kemudian misalnya Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup kekal itu yang mengenal, yaitu mengenal Engkau Bapa satu-satunya Allah, dan mengenal Yesus yang telah Kau utus. Nah, ketika kita memahami Yesus juga adalah firman, maka kita dengan mudah memahami inilah hidup kekal itu, yaitu mengenal Bapa dan firman-Nya yang telah diutus. Iya, kehidupan kekal itu di situ. Hidup kekal itu ketika kita mengenal Allah melalui firman-Nya. Kalau nggak ada firman-Nya, nggak bisa kenal Allah dong. Iya. Tuh, Yohanes 17 ayat 3 yang sering dipotong-potong sama sebelah. Iya. Kalau Jadi Bapa itu satu-satunya Allah, Yesus itu cuma utusan. Kan itu kan motongnya kan nggak jelas. Iya. Kita memahami Yesus itu sepenuh firman, gitu ya. Jadi ketika kita memahami sepenuhnya, maka jelas. Ya, gini Bro Cek Cita. Jadi menjelaskan Alkitab itu ada historis pewahyuannya. Jadi tidak serta-merta kita asal kita potong, kita amputasi, nggak ada. Tapi ada historitasnya. Betul. Contoh, Allah, Esa, Firman, dan Roh kekal di dalam hakikatnya Bapa itu. Itu udah oke kan? Terus Yesus itu siapa? Firman-Nya yang maha kuasa, yang kekal dalam hakikatnya. Olehnya Allah mewahyukan dirinya. Jadi Yesus itu inkarnasi firman. Inkarnasi firman menjadi manusia sempurna yang berawal dari rahim Maria. Namun dia juga adalah ilahi karena dia firman. Jadi Yesus itu dua natur, ilahi dan insani. Keilahiannya itu kekal. Kemanusiaan Yesus itu berawal dari rahim Maria dan itu abadi.
itu kan udah jelas. Ya, Tapi kalau Ben, orang Ben. datang, Aku ya, tambahin. yuk. Aku Ya, tambahin deh. silakan. Jadi gini ya, bahkan ya Bu Yuni yang level Islam, yang dia tidak percaya. Ini ya, aku ngomong dia level Islam, dia tidak percaya. Tapi dia bisa pahami orang Kristen ini menyembah keilahian Yesus. Nangkep ya teman-teman. Iya betul. Gitu. Walaupun dia disagree, ya itu udah timingnya dia. Nggak tahu kapan Tuhan jamah dia. Tetapi dia bisa menerangkan ke Rifa, gini loh Rifa, kamu kalau ngelihat Kristen dari sudut pandangnya Kristen ya kurang lebih seperti itulah. Nah menurut Kristen, orang Kristen itu menyembah apa? Menyembah keilahiannya. Itu, jangankan itu di kitab Wahyu aja anak domba itu dipuji disembah kok. Kemuliaan ditinggikan senantiasa. Ketiga raja dari timur raja itu sujud menyembah, orang-orang di perahu sujud menyembah. Bahkan secara data-data sejarah historisitas ya, Pliny the Younger menulis bahwa orang Kristen mereka bersumpah tidak akan berbohong dan mereka menyembah seorang Allah yang mereka menyembah Yesus yang mereka sebut sebagai Allah. Itu data sejarah. Data sejarah mengatakan Yesus sudah disebut sebagai Allah di abad pertama. Karena Itu kita salah. memang memahami keilahiannya, kita memahami keilahian Sang Firman itu. Gitu bro. Nah, ini lihat ya. Inilah cara orang belajar. Matius 4 ayat 4 dibenturkan dia dengan Yohanes ayat 1. Padahal Yohanes 1 ayat 1 berbicara keilahian Yesus sebelum inkarnasi. Matius 4 ayat 4 berbicara Yesus di dalam kemanusiaan diuji, dicobai oleh iblis. Jadi itu historitas pewahyuannya ini sudah terputus kompas. Kayak ginilah cara belajar orang yang sering main lato-lato terus. Itu namanya. Jadi kau disuruh baca buku, Ya. tapi kau main lato-lato. Itu. Akhirnya nggak ngerti Ya. lagi kamu historitasnya. Itu dua konteks yang berbeda. Ya. Lato-lato. Betul. Makanya kan 3 poin ya. Yang pertama apa? Pertama adalah konteks. Konteksnya apa? Konteks itu juga bicara seperti yang Lerbin tadi sampaikan, sejarahnya seperti apa. Itu bicara konteks. Kemudian apa? 2, ayat paralel. Tuh. Jadi ayat paralel ini bicara apa? Nah, itu yang mendukung nanti membentuk satu tafsir yang komplit, bukan satu tafsir yang separuh. Nah, baru yang terakhir apa? Konsistensi tafsir. Nah, kalau udah ketemu dengan yang namanya konsistensi tafsir, udahlah jamin bandes ambruk. Itu. Assalamualaikum Pak. Selamat siang. Ya, salam. Ya, Waalaikumsalam. silakan, boleh silakan. Nah, dari kemarin tuh saya sempat ini Pak, bingung apa tentang hakikat Tuhan. Artinya Tuhan itu kan entitas tunggal Pak ya. Tuhan itu kan entitas tunggal. Sementara di dalam teman-teman Kristen itu kan ada Sang Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, artinya apakah Tuhan yang tunggal itu harus memiliki relasi, Pak, di antara ketiganya? Oke. Iya betul, jelas. Ya. Sebentar ya. Bang dari Muslim ya, Bang? Kalau boleh tahu. Iya, Muslim, Bang. Oke. Jadi gini, Bang. Coba kalau kita, maaf ya, tujuanku menjelaskan. Aku tidak bermaksud untuk upper lap ya. Siap. Jadi di dalam Muslim itu ada istilahnya ilmu kalam, ya kan? Nah, dalam ilmu kalam kita akan pahami tidak ada zat tanpa sifat, tidak ada jauhar tanpa arat, Betul. ya kan? Jadi begitu ada sifat, begitu ada zat, di situ pasti ada sifat. Nah, kalau sifat ini kodim, tidak bermula, ya kan? Tidak berawal, berarti dia dari awal itu kayak Allah sendiri. Tidak bermula. Nah, yang tidak bermula itu cuma Allah. Betul? Betul. Nah, sementara kalau semua sifat ini yang totalnya 20 itu tidak bermula, maka ada berapa Allah di situ? Ada berapa yang tidak bermula? Coba. Jadi sebelum bukan begitu, Bang. sebelum teman-teman berkaca, Yang saya nah maksud bedanya kalau dalam Tritunggal, sebentar. Kalau bedanya dalam Tritunggal ya, Bapa, Firman, dan Roh. Begitu Allah ada, senantiasa ada Firman dan hidupnya.
gitu ya. Ya. Roh itu bicara mengenai hidup Allah. Jadi begitu Allah ada, dia senantiasa apa? Berbicara, berfirman, dan hidup. Jadi definisi Tritunggal itu Allah yang ada, dia berbicara dan hidup, gitu ya. Nah, itu bareng. Makanya Yohanes 1 ayat 2 dikatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Tidak ada jeda antara Allah dengan firman-Nya. Nah, ketika ini jauh lebih sederhana dibanding ke-20 sifat Allah tadi, Bang. Begini ya, paham Bang. Karena ke-20-nya itu, oke, silakan. Artinya Ya. sang Tuhan, yang Tuhan entitas tunggal tersebut berfirman, artinya kalau berkata-kata itu kan enggak, itu kan bahasa kita ya. Kalau berfirman, apakah firman itu bagian dari Tuhan itu sendiri, ataukah Tuhan yang berdiri sendiri? Gitu? Ya, kalau firman itu adalah pikiran Allah. Nah, sekarang gini, saya pakai analogi ya, jangan dibilang ini menyamakan Tuhan dengan manusia. Enggak, saya pakai analogi. Roh bro itu bro atau bukan? Tadi udah jawab ya, itu kan adalah sesungguhnya bro, yang tadi Pak Tomat. Nah, saya tanya nih, pikiran bro atau bukan? Pikiran saya, ya saya. Nah, oke. Tadi roh bro itu adalah bro, pikiran bro adalah bro. Bro ada berapa tuh? Bro ada berapa? Tetap ada satu. Nah, jadi tapi bro dengan pikiran bro kan bisa berada bersama-sama, betul? Betul. Nah, tetapi keduanya itu adalah satu bro. Makanya Yohanes 1 ayat 1 dikatakan ini, pada mulai adalah firman, pikiran Allah, logika Allah. Pikiran Allah ini bersama-sama dengan Allah, dan pikiran Allah adalah Allah. Ya memang benar, pikiran Allah adalah Allah sendiri, karena dia tidak diciptakan. Begitu Allah ada, tidak pernah tidak, dia senantiasa berpikir. Jeda di mana Allah tidak berpikir, itu berarti Allah sempat, maaf, bahasanya oon, maaf ya. Aduh, aku ke ini nggak ya nanti? Wah. Maaf. Maksud saya, bukan, ke TikTok ini loh, ke TikTok, nanti dipotong sama TikTok ya. Jadi, ketika Allah sempat tidak ada pikirannya, berarti ada jeda di mana Allah itu sempat bisu. Nah, ini tidak ada dalam keimanan kami, Bang. Artinya apa? Firman ini kekal, betul. Roh ini kekal, dan al-wujud Allah ini kekal. Tetapi ada berapa yang kekal? Hanya satu yang kekal, karena makanya dikatakan dalam Yohanes 1, dan firman itu adalah Allah. Nah, dalam pemahaman ilmu kalam, sifat itu bukan yang selain makhluk dan bukan yang selain Tuhan. Nah, ini yang akan super bingung Bang kalau Abang pelajari ilmu kalam. Ya memang kita harus Itu. banyak baca. Artinya Ya, jadi sang firman itu kan merupakan bagian daripada sang Allah sendiri. ya, gini, pikiran Anda adalah Anda, betul? Kalau kayak begini, kalau abang punya pikiran, terus abang punya roh. Nah, disebut abang apabila ada roh dan ada pikiran abang di situ. Ya, betul. Tidak bisa berdiri sendiri, artinya semua mempunyai Betul. relasi kan. Artinya kalau Betul. begitu sang pencipta itu kan harusnya tidak bermula dan tidak ada akhir kan gitu kan. Betul. Nah, kenapa entitas tunggal tersebut kalau kita pakai firman akhirnya kan Tuhan Ada salah satu yang duluan mana gitu? itu kan membutuhkan relasi Ya. akhirnya. Oke, gini bro, Padahal saya jawab pakai bukan apa-apa gitu. Oke, saya jawab pakai pemahaman Anda ya, supaya gampang. Aku bukan bermaksud mirroring, enggak. Aku tidak bermaksud. Zat tidak pernah ada tanpa sifat. Itu sederhana. Kebalik bang. Loh, enggak. Kedua-duanya itu benar. Zat Artinya tidak ada tanpa sifat, sifat tidak ada tanpa zat. Menurut Bukan pemahaman masalah kami kebalik. begini, Bang. Zat itu kan entitas tunggal, kita tidak tahu permulaan dan akhirnya. Ketika dirinya ingin dikenal, dia membutuhkan 90 sifat itu. 90 sifat itu agar dirinya dikenal. Betul kan Bang? Sangholik. Artinya kalau sangholik itu sudah mempunyai relasi. Sangholik Oke. berarti yang menciptakan dan ada yang diciptakan. Nah, seperti itu kan Bang. Jadi Oke. membutuhkan Ini awalnya kan berarti tidak- ada jeda nggak antara zat dengan sifatnya? Ada jeda waktu nggak antara zat dengan sifatnya? kalau jeda waktu itu kan bahasa kita Pak. Artinya Betul, kalau ya. di Ya. sana itu kan kita tidak tahu kayak kemudian terus itu kan bahasa Eh,
Iya. Loh, tapi seperti ini bro. Apa implikasi kalau yang mula adalah zat tanpa ada sifat, berarti balik lagi Tuhan itu pernah dalam kondisi tidak berpikir. Nah, kita buka nih dari nuonline.org.id ya. Dari NU Online dikatakan seperti ini. Sesungguhnya barang siapa mengatakan bahwa Allah itu pernah ada, ya, dan sesungguhnya bahwa dia pernah ada tapi dia tidak berfirman, dan bahwa firman-Nya adalah makhluk, dan bahwa Allah sesungguhnya pernah ada tapi tidak berfirman, maka dia adalah mendekati kepada kekufuran. Artinya begini bang, zat itu kan suatu entitas absolut yang tunggal. Agar dirinya dikenal, dia mengeluarkan firman atau firman itu manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Gini bro, jadi berarti pertama kali itu hanya zat gitu bro. The absolute with tanpa membutuhkan relasi apapun. Nah, Oke, iya, dirinya berarti dikenal oleh manusia, dia membutuhkan relasi itu tadi. sekarang gini, tanpa manusia, tanpa adanya manusia, berarti dia hanya zat gitu bro, tanpa sifat. Itu the absolute tunggal itu bang. Iya, the absolute itu bro tadi kan mengatakan untuk dia dikenal manusia, maka dia menunjukkan manifestasi atau mungkin firman-Nya dan lain sebagainya. Nah sekarang berarti tanpa manusia dia masih punya nggak sifatnya? Tanpa manusia, sebelum manusia ada, dia mempunyai 99 sifat itu tadi. Ketika sifatnya sang holik. Itu bukan 99. Kalau sifat itu ada 20 bro. Kalau yang 99 itu nama. Ya nama maksudnya, kok sifat nama. Al-Holik, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Jabbar itu tadi. Artinya Gini bro. Duluan mana antara Allah dengan sifatnya? Itu aja paling sederhana tuh. duluan Gampang zat dipahami. entitas tunggalnya itu tadi bang. Oke. Tapi kita tidak bisa nah baca ini yang duluan, berbeda Bang. dengan Kita kekristenan. tidak tahu akhir dan awal dan akhirnya bang. Bentar bro. Gini bro. Ketika Allah pernah ada tanpa sifatnya, ada 20 sifat, betul? Iya. Kidam, bako, bla 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 bla. Aku nggak hafal yang hafal Mr. Apologet. Nah sekarang gini, masalah firman. Ketika Allah pernah ada tanpa firman-Nya, berarti mana jelas yang mana adalah kholik dan mana adalah makhluk. Itu udah konsekuensi logis, karena yang ada duluan itu dia adalah pencipta. Yang datang belakangan dia adalah ciptaan. Nah Kalau bedanya bahasa dengan kekristenan, tahu saya Pak, abang boleh setuju atau tidak, kita itu ini bahasa hakikat ya, bukan bahasa syariah ya. Aduh, kawan-kawan kita dulu ya. oh iya itu Mr. Apologet biar naik Erwin. Oke, silakan bang, lanjut. Oke, thank you bro Mikael. Thank you Mike, God bless. Ya. Lanjut mas, lanjut. Kalau di kekristenan sendiri bang, roh manusia itu diciptakan atau berasal dari Tuhan? Roh manusia itu dihembuskan ya. Tetapi kita menyebutkan sebagai roh manusia. Jadi kita bisa membedakan antara roh Allah, roh malaikat dengan roh manusia. Nah, dalam posisi manusia yaitu pasti disebut ciptaan. Rohnya itu yang saya maksud bang. Iya, sekarang si Jack, ini kan rohnya si Jack. Dia tidak mungkin dari awal sudah ada. Kalau misalnya dia dari awal sudah ada, konsekuensi logisnya berarti si Jack ini, rohnya si Jack ini adalah roh sang pencipta yang menciptakan segala sesuatu. Sebentar bang, bagaimana dengan konsep Kristen bang? Ini saya tunjukkan dulu bang. Ya, boleh. Dalam Yohanes 1 ayat 2 ya bang. Bisa bro tunjukkan atau ya, tunjukkan? aku open cam. Aku dari rumah nih. Oke. Oke. Sebentar. Ini Mr. Apologet kemana nih? Oke, dia bisa. Sudah saya naikkan bro. Oke. Ini ya. Jadi gini bang. Mr. Apologet naik, baku jambak kepala kau pun. Allah dan firman ini membicarakan dari sejak dulu, dari sejak semula. Jadi infinity, ya,
Jadi sejak awal sang firman itu sudah ada, hologos atau sang firman, the word itu sudah ada. Kayak hologos and prostanteon, dan firman atau logosnya Allah itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, ayat 2. Iya, firman itu apa? Pada mulanya. Jadi tidak ada jeda antara Allah dengan firman-Nya. Jadi jelas di sini tidak ada antara kolik dengan makhluk, tidak. Artinya ada Karena permulaan. begitu ada jeda, berarti bukan seperti itu. Saya sudah menggunakan terminologi pada mulanya ini bicara dari infinity. Ya, tadi kan saya sudah bilang mengenai NRKN. Nah, kata N di sini ya, verb imperfect active indikatif third singular, ini bicara mengenai jauh sana, jadi tidak ada batas. Jadi dulu, sekarang, selama-lamanya. Ini bicara mengenai dulu. Nah, ia dari dulu, sekarang, selama-lamanya bersama-sama dengan Allah. Jadi tidak ada jeda antara ia dengan Allah. Berarti ada relasi Nah, sementara antara tadi, firman dengan Allah. Iya. Kalau Betul. ada relasi, artinya Senantiasa ada relasi. entitas tunggal itu tersebut kan saling membutuhkan. Allah membutuhkan firman, firman gini. membutuhkan Allah. Kalau di dalam pemahaman kami, ketiganya ini saling mendiami, bukan saling membutuhkan. Kalau ada relasi pasti kan saling Atau kita membutuhkan. sebut perikoresis. Jadi memang di dalam keberadaannya, dia begitu dia ada, dia senantiasa ada bersama firman dan rohnya. Makanya dalam pemahaman kami ya, Allah itu kasih. Terus tanpa manusia, karena kasih itu diberikan kepada manusia. Apakah dia tetap disebut kasih? Tentu. Kenapa? Karena dia di dalam dirinya, dia mengasihi firman-Nya, firman-Nya mengasihi dia. Nah, artinya kan kalau abang bilang tadi saling diam berdiam, artinya tidak saling membutuhkan. Untuk apa firman itu sendiri ada gitu? Dia Kalau saling misal mendiami. awalnya mulanya itu ada firman, saling diam semua. Itu untuk apa gitu? Artinya yang dimaksudkan gini, Allah membutuhkan bro. firman untuk penciptaan kan, Bang? Sebentar gini bro. Allah yang pernah ada tanpa sifatnya itu adalah berhala. Saya kasih contoh. Sebentar, saya kasih contoh. Saya kasih contoh gini. Allah yang pernah ada tanpa sifatnya adalah berhala. Kita bicara sifat itu, bicarakan firman ya. Ini saya kasih contoh. Bang Arben, saya pamit dulu ya. Ada yang bilang framing enggak, ini ilmu hakikat. Coba tonton ceramah. Oke. Thank you, Bro. Jadi gini bro. Thank you. Jadi gini bro. Ini hakikat. Sebentar. Ini berhala. Berhala adalah Allah tanpa firman. Betul? Enggak juga. Perumpamaan enggak bisa. Dia enggak. Dia tidak bisa, makanya kalau di Yesaya dikatakan dia punya telinga tapi dia tidak bisa mendengar, dia punya mulut tapi tidak bisa berkata-kata. Jadi ketika kita bicara hanya wujud Allah yang tanpa firman ini kita sebut sebagai berhala. Nah, Trinitas itu bicara apa? Allah yang kami sebut sebagai Bapa, di dalamnya berdiam firman dan rohnya. Jadi begitu Allah ada, dia berbicara dan dia hidup. Nah, sementara bang. Ya. Sebentar ya. Nah, sementara abang tadi memahami Tuhan yang pernah ada tanpa sifatnya. Jadi dia hanya zat. Nah, ini yang saya maaf ya bang, aku minta maaf nih kalau kata-kataku kurang baik. Tapi ini yang saya pahami ya, bahwa zatnya ada, tapi nggak punya sifat. Maka kami menyebut ini sebagai berhala. Itu kan klaim sampean ya. Maksudnya Ya. entitas tunggal absolut. Abang paham nggak? Maksudnya Iya. entitas tersebut tidak membutuhkan
apapun gitu loh, tidak membutuhkan relasi apapun lah. Ketika dia ingin dikenal, akhirnya dia menurunkan 99 sifatnya tadi, Sang Holik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan segala macam nama Tuhan lah. Dalam diri kita kan, ini bahasa hakikat ya, Oke. bukan bahasa Mr. Apologet, boleh nggak ditanggapi? Thank you. Sebentar, saya teruskan. Saya teruskan sebentar, Bang. Di dalam diri manusia ya ada roh. Nah, roh tersebut kan bermacam-macam. Ada yang sifatnya pengasih, ada yang jahat seperti Fir'aun, seperti Hitler dan kawan-kawan. Nah, itu kan manifestasi dari nama-nama Allah tersebut. Ada yang Ar-Rahman, Ar-Rahim seperti Nabi Muhammad, seperti para nabi. Ada yang jahat seperti Fir'aun, seperti Namrud. Itu kan manifestasi daripada nama-nama Tuhan. Artinya ketika zat entitas tunggal tersebut berdiri sendiri, tidak membutuhkan apapun, ketika ingin dikenal, itu kan menurunkan 99 sifatnya, bukan berhala. Apologet, boleh nggak saya menanggapi Pak Cek Ceta? Silakan, duluan aja. Ya, silakan. Gini Pak Jeffrey, saya mohon maaf potong, saya mau bicara ya. Memang agak ambigu kata saling membutuhkan atau membutuhkan ini, kita belum dapat definisi kesepakatan kata membutuhkan ini. Karena ketika kami coba memahami dari penjelasan Pak Jeff, bahkan ketika Pak Jeffrey mengeluarkan diksi, ketika ia mau dikenal, ia menurunkan 9 namanya maupun sifatnya. Itu justru kami memahami bahwa Allah itu membutuhkan 99 nama dan sifatnya supaya ia dikenal. Bahkan ketika kami memahami, ketika Allah menurunkan firman-Nya melalui Nabi Jibril, kami memahami bahwa Allah itu membutuhkan si Jibril untuk menurunkan wahyunya. Makanya ini kata membutuhkan ini diterangkan dan dijelaskan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kalau saling keterkaitan satu dengan yang lain, maka kita bisa pahami mungkin, karena tidak boleh lepas, saling sinergi satu dengan yang lain. Antara zat dengan kalam dengan sifat itu keterkaitan, sinergi satu yang dengan yang lain. Nah, kalau dia tidak punya atribut, tidak punya esensi, tidak punya sifat, ya, maka yang dikatakan Jak Ceta benar. Dia tidak ubahnya seperti berhala buatan manusia. Karena sifat, esensi, atribut tidak diciptakan oleh makhluk, tetapi berdiam secara keseluruhan bersama-sama totalitas dari minesta hingga bersama-sama dengan Bang Tampan, cari posisi yang enak, soalnya suaramu nggak maksimal didengar karena ada suara dari samping. Lanjut, Mr. Apologeta dulu. Bang Oke, Tampan lagi terima cari kasih. tempat enak. Ya gini Bang Jeffrey, yang kamu jelaskan tadi itu kan sebenarnya itu penjelasan dari Profesor Syed Akil Siraj. Ya, betul. Itu mengenai zat tunggal mutlak, absolut tunggal tanpa relasi, ya kan dibilang gitu kan. Dan ketika Allah itu ingin dikenal, maka lahirlah nama-namanya yang 99 itu. Ya. Nah, justru bagi kami disitulah letak kesalahan dalam logika berpikirnya tentang Allah gitu ya. Karena ketika Allah itu ingin dikenal, dia melahirkan sifat-sifat. Pertanyaan saya adalah begini, bro. Apakah sifat-sifat ini yang diturunkan oleh Allah ini statusnya sebagai apa dia? Apakah dia ini kholik atau makhluk? Apakah dia ini statusnya itu sama dengan Allah? Ya? Atau bukan Allah dia? Karena kita cuma mengenal dua, bro. Selain Allah maka makhluk. Kalau kamu Lanjut. katakan dan bukan makhluk, di situ secara logika nggak bisa diterima. Apa statusnya sifat-sifat ini? Atau nama-nama asma Allah tadi? Statusnya itu adalah manifestasi, Bang. Kalau dalam bahasanya Profesor Sebagai tajali ya? Tajali. Sebagai tajali ya?
Oke. Sebagai tajalli dari Allah, apakah dia sama dengan Allah atau tidak? Yang jelas mencerminkan bahwa itu Allah gitu loh. Ketika ada Berarti ini ada entitas di luar Allah yang sebagai cerminan dari diri Allah begitu. gimana bro? Ya Ketika bisa dikatakan ini kan ada entitas di luar diri Allah sebagai cerminan gitu loh. bukan entitas bang, itu kan sifatnya. Sifat apa bisa dikatakan entitas? Loh, kamu kan bilang cerminan, berarti Allah melihat Nah, dirinya kita sama dari sifat-sifatnya saya- ini. Santai bang, saya sama muslim yang tidak usah berbantah maksudnya. Bukan. Kita kan Kamu sepakat harus kalau katakan. zat Allah itu entitas tunggal tanpa membutuhkan apapun, oke? Saya belum sepakat di situ. Saya nggak sepakat dengan kamu. Karena mengenai nama dengan sifat ini buat saya itu bukan sesuatu yang baru ada ketika Allah itu ada gitu. Sejak Allah itu ada ya sifat dan nama-namanya itu sudah ada pada dirinya. Kalau kamu katakan itu baru ada ketika Allah ingin mengenal dirinya, berarti ada jeda di situ. Iya, jadi jeda waktu jadi di situ. perbedaannya itu kan ada jeda atau tidak gitu loh. Ya, Nah, kalau itu- dia itu- memang ada di dalamnya, berarti dia dari awal sudah ada, berarti tidak bisa dikatakan entitas tunggal. Tetap di dalamnya itu ada sifat-sifatnya langsung. Nah, ketika baru ada jeda, kemudian baru ada sifat, berarti sifat itu sudah sesuatu yang baru. benar. Maka sesuatu yang baru itu pasti makhluk. Pasti makhluk. Sesuatu Gitu. yang baru dan sesuatu yang berubah itu pasti makhluk. Sorry ada telepon bang. Oke, silakan. Oke bro, Mr. Apology coba jelaskan biar saya tidak bingung juga. Ya gini bro. Konsep Kalau- hakikatnya. Ya kalau menurut saya bahwa sejak Allah ada eksistensinya. Makanya Allah itu dengan dalam sifat 20 itu kan eksistensi itu dijadikan sifat justru itu, wujud. Ya kan? Sifat pertama itu wujud ada, padahal itu dalilnya di Quran nggak ada. Kalau Allah itu ada kan nggak ada dalilnya. Ya. Tapi itu dijadikan sebagai sifat pertama. Kenapa? Para ulama juga berpendapat bahwa apakah wujud ini sebagai sifat atau itu zat sendiri gitu. Itu masih diperdebatkan. Ya. Maka lanjut lagi ke sifat yang kedua ya, kidam, kemudian bako sampai sifat yang kelima ya. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi kamu binafsi wadaniyah itu dianggap sebagai zat itu sendiri. Nanti di sifat ma'ani, nah disitulah itu baru dianggap sebagai, kalau bagi Imam Al-Juwaini itu sebagai ahwal atau keadaan mental. Ya. Ya. Nah itu sifat ma'ani, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama basal kalam. Dan Imam Al-Juwaini menambahkan 7 sifat lagi, yaitu sifat ma'nawiyah. Akibat dari adanya sifat ma'ani. Nah kalau kita bicara soal konsep ini bro, soal substansi dengan aksiden atau jauhar dengan arot, maka yang disifati itu adalah jauhar. Substansi ya. Substansi itu disifati dengan apa? Misalnya tadi kalau kita anggap zat itulah yang disifati. Nah sekarang kalau sifat itu disifati lagi, maka sifat itu bukan sifat, tapi dia adalah jauhar. Makanya dalam sifat ma'nawiyah itu kan dia timbul karena adanya sifat ma'ani. Kamu baca aja di buku-buku ilmu kalam atau kamu baca di NU online bahwa sifat ma'nawiyah itu ada karena adanya sifat ma'ani. Nah ini artinya sifat ma'ani tadi yang kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama basar kalam tadi itu dia pun menurunkan sifat lagi. Gitu loh. Sedangkan kita tahu bahwa yang disifati itu adalah jauhar gitu. Substansi yang disifati, yang memiliki aksiden. Nah kalau ini sifat disifati lagi, berarti sifat itu memiliki wujud yang konkret atau memiliki realitas yang konkret gitu loh. Ada kenyataannya itu. Contohnya sifat kalam, sifat berbicara, ya. Kenyataannya ada tidak ada gitu. Ada yang sifat-sifat yang sifatnya ada yang eksistensi yang abstrak. Misalnya apa? Misalnya kebenaran, keadilan itu abstrak. Tetapi kalau kita bicara soal eksistensi yang realitas yang konkret, misalnya warna, rasa itu adalah realitas yang konkret. Karena bisa dicerap oleh panca indera kita. Ya. Tapi kalau bicara soal konsep-konsep, nah itu adalah eksistensi yang abstrak seperti keadilan, kebenaran itu abstrak. Karena adil bagi saya belum tentu bagi kamu.
Tapi kalau bicara soal warna, rasa, manis, asin kita udah pasti tahu. Semuanya pasti sepakat. Ini manis, ini asin. Karena itu konkret, gitu loh. Nah, sama dengan sifat Allah, sifat kalam. Allah berbicara, itu konkret. Ada realitasnya. Apa ketika Allah berbicara kepada Musa, wujud Allah, eksistensi Allah tidak kelihatan wujudnya. Tetapi yang didengar oleh Musa adalah suaranya, kata-katanya. Gitu loh. Yang konkret kepada Musa adalah suaranya dan kata-katanya. Itu yang konkret kepada Musa. Sedangkan wujud Allah sendiri tidak pernah dilihat zatnya oleh Musa gitu. Sifat itu tidak boleh dikatakan dia ada setelah adanya Allah, setelah adanya zat. Kalau begitu kamu akan menyebabkan adanya tasalsul dalam diri Allah. Adanya hubungan kausalitas. Ada yang bergantung kepada yang lain. Sifat-sifat itu bergantung kepada yang lain. Maka kalau sifat-sifat itu bergantung kepada yang lain, secara logika maka dia adalah ciptaan. Karena yang tidak bergantung hanya Allah saja. Kalau ada sifat yang bergantung kepada zat, berarti sifat itu termasuk juga makhluk. Oh begitu ya. Tadi penjelasan Prof. Said Akil itu tidak 100% benar juga Bang ya? Nggak 100% benar. Karena apa bro? Saya bisa tunjukkan ke kamu bukunya bahwa apa yang dia katakan itu berasal dari Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi itu mengambil konsep tajali itu dari emanasi Plotinus. Dalam konsepnya emanasi neoplatonis. Kamu bisa baca. Jadi tasawuf itu, dalam ilmu tasawuf itu ada namanya tasawuf falsafahi, ada yang akhlaki dengan ada yang irfani. Jadi kalau tasawuf falsafah yang disebutkan tadi, konsep tentang kayak Nur Muhammad, konsep tentang tajali, itu tasawuf falsafah. Nah, itu yang kebanyakan diikuti adalah Ibnu Arabi, karena Ibnu Arabi itu bisa dibilang pentolannya lah, Saikul Akbarnya dia. Enggak, yang saya maksud, soal itu. Yang saya tegaskan kan poinnya sebenarnya satu Bang, bahwasanya entitas zat absolut yang mutlak itu kan tidak membutuhkan apapun begitu loh. Betul bro, betul. Nah, bahwa Allah itu dia tidak bergantung pada apapun. Nah, dia tidak, keberadaannya tidak bergantung pada apapun, betul. Nah, yang saya ditekankan kan di situ, apalagi. Iya. Tetapi dalam keberadaannya itu entitas tidak absolut tunggal mutlak. Seperti yang kamu pahami. Absolut tunggal mutlak yang tidak bergantung kepada sesuatu yang di luar dirinya. Maka sifat-sifat itu bukan di luar dirinya bro. Iya memang bukan. Betul. Kalau kamu tadi bilang dia bergantung kepada sifat-sifat, berarti sifat itu di luar dirinya. Enggak, maksudnya saya enggak bermaksud Allah tidak bergantung pada apapun yang ada di luar dirinya. Bergantung, maksudnya agar dikenal oleh manusia gitu loh. Itu pun salah ya. Itu hadis qudsi itu bro, kuntukan zan makfian itu hadis qudsi, itu nggak semua ulama sepakat dengan itu bro. Bro Jeffrey, aku supaya bro paham aja ya bro. Kawan kami Mr. Apologet ini Kristen bukan Muslim bro. Gitu bro. Oke. Supaya ini. Ya, gitu bro. Jadi hadis yang kamu bilang tadi, kuntukan zan makfian, Allah itu adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Maka aku ingin dikenal, maka kuciptakanlah makhluk supaya melalui aku mereka mengenal aku. Itu hadis qudsi bro. Gak semua orang sepakat dengan itu. Tapi hadis itu dipakai memang oleh orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf atau yang menjalani tariqat, mau menjadi seorang sufi. Nah itu pasti itu terkenal hadis itu. Berarti abang sepakat bahwa entitas absolut tersebut tidak membutuhkan apapun ya Bang? Ya tidak membutuhkan apapun di luar dirinya. Karena sifat itu ada di dalam dirinya bro, bukan sesuatu yang baru. Makanya kalau di Kristen itu kan Bapa mengasihi firman sejak kekal. Betul. Bapa mengasihi rohnya sejak kekal. Kenapa? Karena firman dan roh itu ada dan kekal di dalam hakikatnya. Maka Allah itu hidup, Allah mengasihi. Ya, silakan. Ya, jadi gini, dia mengenai sifat 20 bro. Sifat 20 itu kan dianggap itu sebagai sifat yang qaimah, dia melekat pada zat. Ya kan? Dia melekat pada zat Allah. Ada sifat yang ketiga yaitu mukhalafatul lil hawadits. Allah itu berbeda dengan makhluk. Berbeda dengan
dengan makhluknya, dengan apapun ya. Tidak serupa dengan apapun. Nah, sifat itu kan dianggap sebagai sifat yang kodim. Pertanyaan saya, kalau Allah itu zat tunggal mutlak seperti yang kamu pahami tadi, maka kalau sifatnya ini juga sejak kekal, Allah itu berbeda dengan apapun. Pertanyaan saya, sejak kekal emang yang membedakan Allah dengan yang lain ada? Itu kan perumpamaan bahwasanya Tuhan lebih dari ciptaannya gitu loh. Benar, sifat itu kan sejak Kan kodim maha, sudah ada. kan maha. Sejak Maha kodim ada, bro. Sebelum ada makhluk pun sifat itu sudah ada. Dia berbeda dengan tidak serupa dengan apapun kan. Laisa kamislihi syai'un. Ya. Nah, sekarang kalau dia itu berbeda dengan apa? Pertanyaan saya, sejak kekal emang ada yang berbeda dengan Allah? Kan cuma dia aja. Iya, kalau dia cuma sendirian, ada yang berbeda nggak dengan dia? Begini. Allah mengetahui, maksudnya itu kan diucapkan saat sudah ada makhluk. Artinya firman itu turun sejak ada makhluk. Baru ada firman seperti itu. Berarti Kalau- sifat-sifat itu ada setelah adanya makhluk, bro. Berarti sifat itu nggak kodim. Dia tidak kodim azali dia kalau sifat-sifat itu berarti. Kodim itu apa? Sejak dahulu ada tanpa permulaan. Tidak berawal. Tidak berawal kan? Nggak apa-apa ya bro, santuy ya bro Jeffrey ya. Ini Santuy, kita santuy. bisa saling ini. Oh, betul. Santuy. Cara berpikirnya gini, bro. Kalau sifat-sifat itu tanpa permulaan juga, sebelum makhluk ada berarti sifat itu kan juga sudah ada dalam diri Allah. Pertanyaan saya, yang berbeda dari Allah memang sudah ada. Kenapa dia disifati berbeda dengan yang lain? Sedangkan yang berbeda dengan dia belum ada kok. Karena ini bang, untuk membedakan pencipta dan ciptaan gitu loh. Itu kan Artinya setelah ada yang- makhluk, bro. Setelah ada ciptaan. Sebelum ada ciptaan, sifat itu sudah ada pada dirinya nggak? Sudah. Nah, sebelum ada Masih makhluk, belum kalau tahu sifat deh, itu udah ada belum dengan baca, belum dirinya, harusnya ada dong yang berbeda dari dirinya, selain yang lain dari dirinya, sehingga dia dikatakan berbeda gitu loh. Ini Elvita, coba kalau kamu ini mau naik silakan, saya tak turun. Kayaknya dia nertawakan saya dari tadi. Oh iya, kalau ada yang mau naik, monggo silakan. Ini Gak gua usah, nih lagi, santai aja, bro, gua nih, santai. aku lagi di hutan ini, bro. Jack kita nih memang udah tahu jam kerja aku, dia panggil lagi. Oke. Elvita, kamu naik. Sekarang tidak dari apa? Tangganya sudah disiapkan kosong Ya. itu. Dia anakku itu, Lerbet, anakku. Oh, Gitu ya, bro. Anakku Makanya di dalam keempat. kekristenan Oh, di dalam Elvita kekristenan, makanya dalam kekristenan gue jelasin, bro, bahwa Allah itu kami percaya satu wujud dengan 3 mawujud. Kamu ngerti nggak? Wujud artinya keberadaan eksistensi. Mawujud itu adalah keadaan yang nyata dari eksistensi itu. Nah, keadaan yang nyata dalam eksistensi itu ada 3, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itu yang disebut dengan mawujud, atau dalam bahasa kami namanya realita konkret atau hipostasis. Nah, artinya kan satu kan, Bang, tunggal kan, Bang. Ya, satu wujud dengan 3 keadaan yang nyata. Lalu ini kepada pengajaran lah. Kenapa di dalam kekristenan itu ketiganya itu tidak dijadikan satu entitas? Maksudnya yang diagungkan itu kebanyakan kan sang firmannya, bukan Bapak itu sendiri. Oh, siapa bilang? Nggak gitu, bro. Nggak gitu. Kan dianggap Tuhan Yesus, terus akhirnya yang paling inilah bukan Tuhan. Itu oneness bro. Itu oneness. Jadi kalau kami paham itu ajaran kuluk-kuluk itu, bro. Yesus itu Bapa. Nggak paham Yang- aku. Itu ajaran Yang- kuluk-kuluk. Jadi yang itu baru ada di kurang lebih tahun berapa, Lerben? 1800-an ya, kalau nggak salah ya. Ya 1800 lah. Kalau yang manis di Amerika itu. Ya, tanpa dia memahami sejarah dan suksesi rasuli gitu. Jadi maksud saya gini bro Jeffrey, yang dari awal kita bicara tadi kan saya bicara sistematika ya. Nah sistematika, Barnes itu sistematikanya nanti dia tidak bisa menampung dari Kejadian sampai Wahyu. Itu udah
Udah jelas. Tadi udah saya sampaikan ke Pak Tomat juga tadi. Kalau bro dengar dari awal. Ya, aku lanjutin dulu bro. Kebingungan. Ya lanjut Le. Lanjut. Kebingungan orang Muslim itu adalah terletak kepada ketika Yesus. Suaramu dekatkan bro mic-mu. Oke. Kebingungan orang Muslim itu Oke. adalah ketika melihat Yesus, karena yang kalian lihat adalah nyatanya Yesus itu manusia, gitu kan? Iya, meskipun orang Yahudi juga melihat manusia, Bang. Oh iya, memang. Gak ada orang Kristen juga lihatnya juga manusia, bro. Ya, Nah, ini makanya tadi udah dijelasin sama Bro Jack kita tadi tentang konsep ada namanya duinatur. Ya. Jadi kalau kami berbicara soal Yesus, apa kami percaya Yesus itu manusia? Iya, hakikatnya manusia, tapi bukan cukup sampai di situ saja. Sebelum dia menjadi manusia, ya, dia pereksistensinya adalah firman Allah, kalimatullah. Nah, kalimatullah itu tidak mungkin makhluk. Karena tidak mungkin Allah menciptakan dengan mengatakan kun fayakun itu adalah makhluk yang dia gunain. Tapi firman Allah itu adalah Allah. Nah, ini kan sama kayak Yohanes, Bang. Oh, nggak sama. Beda. Hakikatnya Bisa firman itu dibedakan. adalah Allah. Kita bisa membedakan, bro. Firman Hakikatnya- Allah adalah Allah itu sendiri. Firman Allah itu hakikatnya adalah Allah. Karena apa yang ada dalam diri Allah tidak mungkin adalah makhluk. Sepakat nggak itu? Sejak kekal yang di dalam diri Allah Dalam tidak diri mungkin itu di dalam... artinya kan bahasa manusia juga, Bang. Maksudnya dalam diri Allah, artinya Allah punya Ya, ini apa yang nyata di dalam diri Allah itu adalah Ya. firman-Nya dan rohnya, bro. Itu nyata dalam diri Allah. Lanjut Bang Mister. Nah, firman-Nya inilah yang menjadi mengambil rupa dalam wujud manusia yang bisa kamu lihat. Gitu. Pertanyaannya, di mana klaim-klaim keilahiannya Yesus? Nah, kan gitu kan? Ya. Kalau saya mengajukan dasar pembuktiannya berdasarkan teologi Islam sendiri, misalnya, apa sih dalilnya Allah itu dikatakan misalnya dia kidam? Ya, dalilnya adalah surah Al-Hadid ayat 3, sifat Allah. Karena sifat Allah itu hanya dinisbatkan pada Allah saja, ya kan? Kan begitu kan, bro? Ya. Nah, sifat kidam itu dari Al-Hadid ayat 3. Wal awalu wal akhiru wa zohiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang nyata atau yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, Yesus itu tidak seperti kata-kata Quran, dialah. Secara bahasa Indonesia, bro, kalau ada yang mengatakan dialah, itu kira-kira itu klaim pribadi atau orang lain sedang menyatakan tentang diri orang yang lain lagi. Menurut kamu, bro? Menyebut orang yang lain. Nah, menyebut orang lain kan, berarti bukan klaim personal, betul nggak? Nah, Yesus itu mengatakan di Wahyu 22 ayat 3. Anal alif wal ya al bidayatu wal nihayah al awal wal akhir. Dia mengatakan ana, akulah sendiri. Itu bukan klaim orang lain, bro. Dia mengatakan ana al awal wal akhir. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dia mengatakan ana waqtorik wal haq wal hayat. Al haq dengan al hayat itu ada asmaul husna yang hanya dinisbatkan saja pada Allah. Sekarang kalau Yesus sudah mengatakan dalam kitabullah yang sebelumnya, dia Sang Pencipta. Sang Pencipta. Di kitabullah sebelumnya yang mengatakan ana al-ahaq itu adalah Yesus. Ana al-hayat itu Yesus. Aku adalah aku, Bang. Iya. Dia mengatakan ego emi, bro. Dia juga mengatakan ego emi sebentar. Kan itu. Iya itu Ya. semua. Kalau bahasa Ego Arabnya, emi. bahasa Arabnya Aku ada. Oh sorry. Silakan Bro Mister. Lanjut. itu tadi, bro. Jadi Iya, ego emi dia juga mengklaim dirinya ego emi. Ser eye. Lanjut. SRE itu sebenarnya Kalau di artinya adalah dalam aku ada, ya aku ada. Itu bicara dalam soal eksistensinya, bro. Masa-masa itu kaum Yahudi kan menganggap Yesus sebagai manusia. Secara pemikiran otak manusia yang terbatas, Yesus itu mati, gitu loh, Bang. Yang menjadi Benar. yang menjadi Makanya, bro, perselisihan pendapat gitu loh. benar. Yesus memang mati dalam hakikatnya sebagai manusia. Nah, Makanya, kalau kamu belajar tasawuf kan kamu tidak memaknai firman Allah itu hanya secara zohir yang tertulis ya. Tapi kamu juga menafsirkannya secara batin kan. Ada hal-hal yang tidak hanya tertulis saja kamu pahami. Nah, Yesus itu bukan hanya
pandang secara zohirnya dia memang manusia, tetapi secara batinnya, secara yang tak tampaknya, dia adalah hakikatnya firman Allah. Waktu Yesus itu menjadi firman Allah, terus berinkarnasi menjadi manusia. Artinya Yesus itu menurunkan derajatnya, Bang, menjadi Dia manusia. merendahkan dirinya, bro. Dalam Filipi 2, Bukan dia menurunkan dikatakan, derajatnya. bukan, dia tidak menghilangkan hakikat keilahiannya, tetapi semua yang terjadi dalam hakikat kemanusiaannya itu tidak mempengaruhi kualitas hakikat keilahiannya. Jadi itu dirasakan di dalam hakikat kemanusiaannya. Ketika dia makan, dia minum, ketika dia juga disalibkan, mati, itu semua dirasakan di dalam hakikat kemanusiaannya. Hakikat keilahiannya itu tidak turut, bukan tidak turut apa ya, tidak apa ya bahasanya, tidak terpengaruh lah, tidak terpengaruh, bro. Hakikat keilahiannya itu tidak turun kualitasnya karena hakikat kemanusiaannya itu mati. Sehingga kami dalam kitab suci kami memahami ketika perjamuan kudus dibacakan ayat tentang kamu mengingat kematian Tuhan, ya, itu kami memahaminya. Coba bro, Mister, coba paralelisem dengan Quran yang sobek atau terbakar, Ya, itu tidak akan mengurangi kualitasnya. Coba bandingkan aja situ, bro. Quran juga kan dianggap sebagai kalamullah kan, bukan makhluk kan. Betul nggak, bro Jeffrey? Kalau Al-Quran yang tertulis itu kan artinya yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu, Bang, kalamullah. Ya, Al-Quran itu kan dipandang sebagai kalamullah, bukan makhluk. Tetapi kan mushafnya, bahasa Arabnya, ya kan, lafaz-lafaznya itu memangnya itu kalamullah. Maksudnya itu bukan makhluk. Bukan, Bang. Loh, lafaz-lafaznya itu kan kelihatan, bro. Emang kalamullah kamu bisa lihat? Sebentar, itu kalamullah kan nggak bisa saya lihat, artinya sesuatu yang gaib. Nah, yang saya lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya itu, roh itu ciptaan Tuhan atau bagaimana, Pak? Roh yang Mungkin gini, selesaikan dulu, bro. Jadi kalau Yesus dalam Ini berkaitan, kemanusiaannya Bang. itu bisa Berkaitan. merasakan, iya. Tapi maksud aku tuntaskan dulu. Jadi kalau Yesus dalam kemanusiaan itu memang bisa merasakan sakit, tetapi itu tidak membuyarkan atau melunturkan keilahiannya, tidak menghilangkan. Contoh, ketika Quran yang terdiri dari kalam nafsi sama kalam nafsi kan, ya secara kertas dia bisa hancur, bisa rusak, tetapi secara esensi kalimat demi kalimat itu nggak bisa dihancurkan, karena bagi kalian itu kan bukan ciptaan. Jadi Yesus dalam kemanusiaannya memang mengalami ciptaan. kematian, mengalami sedih dan lain sebagainya, tetapi itu tidak menghancurkan atau menghilangkan hakikat keilahiannya. Nah, itu contoh paralelisem untuk membantu bro bisa memahami ya, konteks itu aja. Lanjut. Ya, misalnya Mikael dia mau wujud dalam manusia, tidak berarti bahwa kemalaikatannya hilang. Oke, lanjut. Saya kasih contoh gini, bro. Sebentar. Bentar. Saya sudah paham maksudnya. Dikatakan mati itu apa, bro? Makna dari kata mati. Mati itu sudah tidak berfungsinya lagi semua yang ada di badan ini, Bang. Ya, itu kan tubuh. Yang mati itu kan tubuh, bro. Tubuh. Pertanyaannya, waktu mati roh itu kan terpisah dari tubuh. Apakah roh juga mati? Nah, roh itu gak mati. Roh itu ciptaan atau bukan, Bang? Enggak, bentar. Roh itu kan enggak mati kamu bilang kan? Berarti dia tetap ada gitu, bro. Kalau kita bicara soal mati itu dirasakan di dalam tubuh, ya. Tetapi roh itu kan dia tidak bukan berarti dia hilang atau lenyap, bukan gitu, bro. Karena kalau kita bicara soal Allah itu, apakah dia ada atau tidak ada? Nah, apakah dia kekal atau tidak kekal? Sesuatu yang tidak kekal itu artinya dia ada kemudian tidak ada. Sesuatu yang tidak kekal itu artinya siapa yang foto nih? Ya. Yang nggak kekal tuh kalau dia pernah ada, dia ada kemudian dia tidak ada lagi. Itu nggak kekal namanya. Tapi kalau dia itu mati itu bukan berarti nggak kekal, bro. Mati nggak sama dengan kata nggak kekal. Nah, roh itu sendiri, Bang, roh manusia ini loh, itu ciptaan atau bukan? Gitu. Nah, kalau roh manusia, ya, kalau roh manusia itu apakah dia itu ciptaan atau bukan? Kalau saya percayanya roh manusia itu dibentuk
di dalam diri manusia dibentuk oleh Allah. Apakah Ciptaan. hakikatnya dia ciptaan atau bukan ciptaan? Zakaria 2 ayat Berarti- 1 kalau nggak salah. Itu. Kalau roh itu ciptaan, Nah, kalau kita bicara soal Allah itu roh, itu kita tidak bicara soal eksistensi Allah itu berarti dia keadaan sebenarnya dia adalah roh. Bukan gitu, Bro. iya Pak. Maksudnya dia itu tidak terbatas, dia itu hidup dan tidak terbatas. Yang saya maksudkan kan roh manusianya itu Bang, berarti ciptaannya. Diciptakan, jelas. Kalau kamu dalam tasawuf itu nggak diciptakan. Karena Allah mengatakan dia menghembuskan miruhi dari ruhnya, sebagian dari ruhnya. Nah itu ulama ini kan juga. bukan ciptaan, Ya makanya kalau aku bilang kalau kamu belajar tasawuf itu nggak diciptakan. karena kekal juga kan roh itu. Nah iya. Tapi kalau kalau bagi kami kekalnya Allah dengan kekalnya makhluk itu beda. Kekalnya Allah itu tanpa permulaan. Kalau kekalnya makhluk itu dia memiliki awal tapi bisa tidak berakhir. Paham? Tapi di dalam Alkitab itu ada yang tanpa awal juga tanpa akhir itu. Nah, yang tanpa awal tanpa akhir itu adalah Allah. Selamat siang. Tanpa awal tanpa akhir Bang. Iya. Karena Melkisedek itu Iya, selamat itu siang. bicara soal tipologi Kristus. Ini harus antri dulu ya. Ya, sabar. Ya. Ya oke. Gitu, Bro. Artinya di dalam hakikat kita kan sama-sama sepakat bahwa intinya itulah yang saya mau sampaikan itu entitas tunggal absolut itu tadi. Tidak bergantung pada apapun itu di luar dirinya. Bukan berarti Allah itu tidak bergantung pada apapun yang di luar dirinya. Ya, kalau bagi saya itu sih. Nah, kenapa pada waktu itu Bang, pada waktu kaum di kehidupan di masa bangsa Yahudi, Yesus turun sebagai manusia, tapi dianya menyatakan bahwa dia utusan, bahwa dia tidak lebih besar dari Bapa gitu loh. Dia mengatakan dia memang utusan karena di Yesaya 55 ayat 11 firman itu memang bisa diutus, Bro. Firman Tuhan katakan bahwa dan firmanku yang keluar dari mulutku dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil. Mungkin ini bro, kepadanya. Mister. Ya, Jadi gini, Allah itu kan ada di dalam kemahan yang transenden. Tidak bisa dikenal dan dipahami manusia karena dia adalah transenden. Dan sejatinya ciptaan tidak bisa memahami ciptaan. Tetapi yang harus diingat, Allah yang transenden yang maha pencipta ini memperkenalkan dirinya atau mewahyukan dirinya melalui firman. Dengan dua cara, teofani dan inkarnasi. Jadi inkarnasi itu menunjuk bahwa firman itu Allah utus, Allah hadirkan dalam rupa manusia, supaya manusia Yesus itulah yang menyatakan siapa Allah Bapa di surga itu kepada manusia. Jadi dengan kita mengenal Yesus, kita melihat Yesus, kita menerima ajaran dan karya Yesus, sejatinya di dalam Yesus itulah seluruh kehendak dan karya Allah dinyatakan. Itulah sebabnya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya, firman-Nya menjadi manusia, supaya melalui pewahyuan diri Allah firman-Nya itu kita diselamatkan. Baru Bapa sendiri pun melalui suara berkata begini kepada tentang Yesus, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, itu tujuannya. Jadi Bapa mewahyukan diri melalui inkarnasi firman, supaya melalui firman, makanya Yohanes 1:18, dialah yang menyatakan siapa Bapa itu, Yesus itu sendiri, firman-Nya itu sendiri. Sama seperti Bro Mr. Apologet, kita bisa mengenal dia melalui dia menyatakan dirinya melalui suaranya. Tapi kita tidak bisa melihat wajahnya. Tapi kita bisa mengenal dia melalui apa yang dia nyatakan melalui suaranya. Kalau Allah Bapa melalui inkarnasi firman. Kita nggak bisa mampu melihat dia. Silakan Bro Mr. Apologet mungkin ditambahkan Bro. ya, benar. Jadi memang karena kita tidak mampu melihat Allah, tidak seorang pun pernah melihat Allah, maka firman-Nya itulah yang menyatakan keberadaan Allah itu yang tidak kelihatan itu. Nah, kalau kamu tadi kan pakai teori bahwa Allah itu menurunkan sifat-sifatnya gitu kan, karena dia ingin dikenal. Tapi bedanya adalah apakah sifat-sifatnya ini bergantung atau tidak. Nah, itu kamu bedanya dengan kami di situ. Bahwa bagi kami firman Allah itu sejak kekal ada dalam diri Allah gitu.
tidak bergantung pada apapun juga. Tak tergantung pada Allah. Ya, Allah itu Tidak tergantung pada ciptaan. tidak pernah ada waktu di mana Allah itu ada tanpa firman-Nya. Kalau kamu mengatakan bahwa pernah ada waktu di mana Allah ada tanpa firman-Nya, berarti Mu'tazilah. Allah itu pernah, ya Allah itu mungkin Mu'tazilah juga ya. Berarti Allah itu pernah tidak punya pikiran, pernah tidak mengenal dirinya. Bahkan Said Akhil Siraj mengatakan Allah sih tidak sempat tidak tahu tentang dirinya. Ini menurut kami ini illogic, nggak logik itu. Sempat tidak tahu tentang diri, walaupun sedetik pun atau walaupun kamu katakan di sana kan tidak ada waktu, tetap kita nggak bisa terima itu. Bahwa sejak kekal Allah itu secara simultan ada bersama dengan firman-Nya. Gitu. Kesatuannya itu sendiri, Bang. Apa ndak ada? Kok harus disebut 3/3 gitu, Bang? Nah, Iya, maaf loh bro, kita Maksudnya lebih simpelnya. kan ada sifat 20 juga kan bro? Tidak ada jauhar tanpa arat gitu loh bro. Sorry loh. Maksudnya kalau Tapi aku kita rasa kan sih menyebut dari tadi berputar gitu. Allah Akbar. Kalau di anak, bapak, anak, Roh Kudus dan Bapak. Nah itu kan Sekarang jauhar gini. dengan aratnya. Sekarang gini bro, kalau kamu katakan eksistensi tunggal, lalu setelah dia ingin dikenal, maka turunlah sifat-sifat. Berarti Allah itu eksistensinya, keberadaannya itu bisa dikenali oleh yang lain, itu tergantung pada sifat. Benar nggak? Ini kamu akan menyebabkan namanya tasalsul. Nah, itu nggak logik. Tasalsul itu kausalitas dalam diri Allah. Nah, kalau firman sendiri itu kan bukan kausalitas, Bang. Ya bukan kausalitas, memang dalam hubungannya secara relasi kami memahaminya secara relasi itu perikoresi, saling mendiami secara tak terpisahkan. Kita nggak bisa memutilasi salah satunya ada lalu kemudian ditambahkan yang lain yang ada di luar dirinya. Nggak bisa begitu bro. Karena kalau kamu bilang ketika Allah ingin dikenal maka turunlah sifat-sifatnya, berarti pengenalan akan eksistensi atau keberadaan Allah itu bergantung pada sifat-sifat. Nah kalau gitu zat itu sendiri bergantung gitu loh. Bergantung pada apa? Bergantung pada sifatnya. Recording by Berarti, Wayne Bang, Petra. Firman dengan Allah itu berbeda apa enggak sebenarnya? Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan bro. Nah, kan di dalam Alkitab itu dikatakan begini. Kamu apa ya? Lupa saya. Intinya berbeda itu dengan yang lain juga itu. Banyak ayat di perjanjian lama Allah tidak serupa dengan apapun itu banyak bro. Nah, maksudnya itu. Banyak. Makanya saya tanya ke kamu tadi, ketika dikatakan dia tidak serupa dengan yang lain, harusnya ada yang lain sebelumnya bro. Karena kalau kamu bilang dia tidak serupa dengan yang lain, tapi yang lain itu belum pernah ada di dalam kekekalan sebelum segala sesuatu ada. Untuk apa dia dikatakan berbeda dengan yang lain? Sedangkan yang lain tidak pernah ada. Allah kan bukan mengucapkan bahasanya. Istilahnya kalamnya seperti itu, artinya yang akhirnya pada akhirnya ini Bang, itu kan dibaca oleh manusia. Karena ingin meneguhkan bahwasanya Tuhan itu Maha Tunggal, tidak sama dengan apapun, berbeda dengan apapun yang ada di seluruh alam semesta ini, dia mengeluarkan kalam seperti itu. Nah, dibaca manusia akhirnya kan, kalau dia ada yang persamaan, pada akhirnya, oh berarti ada beberapa Tuhan kan begitu Bang. Berbeda dengan apapun itu sifat atau zat bro? Nah, saya belum paham sih. Ya, itu sifat, Saya itu sifat yang dulu. ketiga, mukhalafatul lil hawadisi. Itu kan sifat, ya kan? Ya. Ketika kamu mengatakan Allah itu berbeda dengan apapun, kalau kamu mau menekankan transendensi Allah secara Istilahnya menekankan ke secara tunggal. ekstrim ya, secara ekstrim kamu mau menekankan transendensi Allah, maka Allah itu tidak boleh berhubungan dengan makhluknya, tidak boleh ada relasi dengan makhluk. Kenapa? Kalau Allah itu ada relasi dengan makhluknya, maka itu adalah sifat yang baru. Karena kan dia kan sang kholik, pencipta. Iya, tidak boleh ada relasi dengan apapun dia.
Kalau kamu mau tekankan itu, termasuk dengan ciptaannya, tidak boleh ada relasi dengan apapun di luar dirinya. Karena ketika ada relasi dengan yang di luar dirinya, maka itu adalah sesuatu yang baru. Nah, kalau ada sesuatu yang baru terjadi dalam diri Allah, berarti ada perubahan pada diri Allah. Perubahan substansi dalam diri Allah. Artinya esensi daripada kekristenan sendiri memahami bahwa Sang Firman, Sang Roh, dan Sang Bapa itu dalam satu eksistensi gitu Bang. Ya, dalam satu eksistensi dengan tiga maujud. Maujud itu keadaan yang nyata atau realitas konkret. Jadi karena Allah itu dalam keberadaannya tidak seperti kamu memahaminya absolut tunggal mutlak seperti itu. Justru kami memahaminya ada relasi di dalam sejak kekekalan. Justru melalui relasi itulah Allah itu menciptakan. Karena kalau tanpa relasi, kamu jatuhnya ke konsep yang tadi, konsep tajali emanasi tadi. Konsepnya jatuh ke situ. Jadi zat ini tidak berdaya sejak dia ada, lalu muncullah tajali dari luar dirinya sendiri. Muncul sampai tajali yang paling dari alam ahadiyah ke wahidiyah, jabariyah, ya, ke alam malakut sampai ke alam nasut. Bertajali, semuanya itu adalah tajali diri Allah. Maksud saya kalau dianalogikan sederhana Bang, kita kayak kita ini Bang ya. Saya tidak masuk di pikir, makanya saya tanya ulang-ulang. Saya disebut Jeffrey apabila punya otak dan roh kan gitu kan maksudnya. Nah, gini bro, manusia itu dibedakan dari hewan itu karena apa bro? Manusia itu dibedakan dari hewan itu karena apa? Karena kepintaran otaknya. Karena manusia itu memiliki rasio bro. Nah, manusia itu memiliki rasio dan memiliki roh. Itu yang membedakan manusia daripada hewan. Jadi ketika kamu tadi katakan saya Jeffrey itu dibedakan dengan yang lain, kamu dibedakan aja udah berarti kamu menggunakan sifat. Kamu berbeda yang lain itu karena sifat-sifat kamu itu berbeda memang dengan yang lain. Jadi bukan karena zat kamu, tapi karena sifat-sifat kamu. Ngerti? Kamu beda dengan saya itu karena sifat-sifat kamu, tapi secara hakikat kamu dengan saya sama manusia. Nah, itu yang saya maksud. Apakah ketika suara saya itu disebut saya gitu? Paling enggak kalau memang saya itu kan berarti kan harus terdiri dari semuanya. Gitu. Jadi satu kalau kesatu. Kita bicara analoginya itu ke manusia, bro. Maka kalau kita bicara soal Allah itu, firman Allah itu tidak sama kan? Kita kan mengatakan tadi sepakat bahwa firman Allah juga pasti tidak sama dengan ciptaan. Firmannya kamu itu nggak ada wujudnya, cuma kata-kata dan suara. Nah, firmannya Allah itu bisa memiliki wujud gitu loh. Makanya dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat 11, dia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil terhadap apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, bagaimana kalau sekedar kata-kata bisa kamu suruh? Kalau dia itu bukan pribadi. Bagaimana kalau sekedar dia itu kata-kata bisa meresponi kehendak? Bagaimana? Kalau dia bukan pribadi. Saya turun dulu ya, ini ada jam kerja ini, udah mau jam kerja. Oke bro, gak apa-apa. Nanti lanjut lagi bro ya. Makasih ya. Siap. Oke, terima kasih Bro Jeffrey. Tepuk tangan dulu untuk dia. Ketawa. Salah pencet lah. Oke, silakan Jiko. Apa mau ditanya Bro Jiko? Habis itu nanti baru Black Mamba. Oke, silakan.